Shalom Alaikum, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membahas satu tema yang ditemukan di Kisah Para Rasul 28 ayat 11. Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Bertahun-tahun lamanya saya membaca ayat ini dan selalu tidak pernah terpikirkan gitu, mengapa lambang kapal Dioskuri ini disinggung. Ayat ini cuma satu ayat dan tidak ada kelanjutannya. Dioskuri. Sampai saya membaca di King James Version. And after 3 months, we departed in a ship of Alexandria. Jadi kapal ini milik, jadi kalau zaman sekarang bendera Alexandria, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux. Nah, Dioskuri di bahasa Indonesia kenapa jadi Castor dan Pollux? Dan ini siapa pula Castor dan Pollux? Castor dan Pollux adalah saudara kembar dari rasi Gemini, yang menurut mitologi Yunani merupakan kembar satu ibu, lain bapak. Jadi Ratu Leda, istri dari Raja Sparta Tindarius, digoda oleh Zeus. Jadi Zeus itu menyamar dan menggoda Leda dan bikin anak sederhananya gitu ya. Jadi anak ini kembar tapi lain bapak. Castor adalah manusia fana, anak dari Raja Sparta Tindarius. Sementara Pollux di sisi lain setengah dewa, anak dari Zeus. Nah, untuk lebih lengkapnya Anda cek aja cerita ini, cukup banyak sumbernya dari Wikipedia atau apa, karena ini merupakan salah satu legenda yang sangat terkenal dalam sejarah mitologi Yunani. Sederhananya, pada akhirnya Pollux meminta Zeus untuk membagi keabadiannya, karena dia setengah dewa, mereka itu abadi, nggak bisa mati ya, bukan manusia. Nah, Pollux yang hidup abadi ini, karena punya darah dewa, meminta bapaknya Zeus untuk membagi keabadiannya dengan Castor, supaya mereka bisa bersama selamanya. Dan dari situ mereka berubah menjadi rasi bintang yang kita kenal sekarang sebagai Gemini itu. Nah, terus pertanyaannya, apa urusannya gitu kan, kisah rasi Gemini ini di kitab suci? Saya sudah baca lama dan numpang lewat. Sampai suatu hari saya nonton video dari Pendeta Ken Hovind yang juga bercerita tentang lambang Dioskuri ini, Castor dan Pollux. Dan dia baru bercerita kenapa di sini disinggung. Karena kitab suci tidak pernah buang-buang kata-kata. Kalau dimasukkan pasti penting. Nah, Castor dan Pollux ini sebenarnya merupakan simbolisasi dari Yesus juga. Karena Yesus itu 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Di situ ada sifat alami dari manusia yang fana dan juga ada keabadian yang suci di dalam Yesus. Jadi 2 dalam 1. Ini yang menarik gitu loh. Bisa bagaimana sang penulis Kisah Para Rasul, dalam hal ini Lukas, bisa menulis dengan detail mengapa ada simbol Dioskuri ini untuk mewakili dualisme dari sifat Yesus. Ia sempurna, campuran yang sempurna, gabungan yang sempurna dari kefanaan dan keabadian. Ia putra tunggal Tuhan, 100% suci, 100% abadi. Ia juga 100% manusia dengan semua kelemahan kita. Dia juga lapar, dia juga capek, dia juga butuh hiburan, dan seterusnya. Dan kalau Anda sadari, kita pun memiliki kualitas yang serupa dalam diri kita. Karena dalam tubuh kita, kita punya roh. Roh kita itu abadi dan suci, diciptakan Tuhan, dan tidak bisa dirusak oleh apapun. Karena ini sifatnya abadi dari Tuhan. Nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, akan kembali bergabung dengan Tuhan. Sementara di sisi lain kita juga punya kedagingan ya, tubuh kita
yang fana dan mudah sekali rusak. Dalam artian tergoda ya. Nanti kelaparan jadi marah-marah, nanti kurang duit jadi sakit kepala ya dan sebagainya. Itulah keduniawian dari sifat-sifat kedagingan lah kalau kita ngomong sederhananya. Jadi hanya dari simbol Dioskuri ini saja kalau kita telaah, kalau kita baca, kita resapi, ini merupakan refleksi diri kita yang sangat baik. Betapa hidup kita di dunia ini selalu merupakan perjuangan untuk mengikuti kesucian, keabadian Tuhan. Jadi mengikuti hasrat roh dan menundukkan kedagingan. Ya bukan menundukkan bagaimanalah, tapi setidaknya janganlah menjadi budak kedagingan. Karena kalau nggak makan juga kita mati ya, harus diakui. Nggak nafas pasti mati dengan cepat sekali. Tapi bagaimana kita menjadi majikan dari tubuh kita dan bukan menjadi budak nafsu tubuh kita. Terima kasih atas segalanya. Tuhan memberkati. Amin.